Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati pembimbing muhadarah Ibu Fitriani SPD STHI MPD, yang saya banggakan mahasiswa program khusus ulama putri UIN Antasari Banjarmasin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan muhadarah walaupun tak dapat saling bertatap muka hanya lewat media maya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada seorang putra gurun Sahara, sang pendobrak segala kebatilan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ikhwani wa akhwati fillah. Ustadz Hanan At-Taqi mengatakan, tidak ada satupun diksi Al-Quran yang mubazir, yang sia-sia. Jangankan setiap diksi dari Al-Quran, satu huruf Al-Quran pun ada maknanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa setiap huruf dari Al-Quran itu penting dengan sebuah kode simbol, misalnya Alif Lam. Minimal kita tidak tahu artinya, kita baca sudah dapat pahala. Satu huruf 10 hasanah, yaitu kebaikan. Hasanah itu identik dengan dunia, yang berarti 10 kebaikan pada hari itu. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, tidak mungkin seorang muslim membaca Al-Quran hanya satu huruf. Cek Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Maka apalagi kalau bisa membaca satu surah, satu khatam, tidak terbayang betapa banyaknya pahalanya. Maka betapa luar biasanya pahala dari membaca Al-Quran. Kemudian, apakah benar jika di dunia kita sering membaca Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan menerangi di dalam gelapnya alam kubur? Betul. Memang tidak ada penyebutan secara khusus Al-Quran seluruhnya, tapi ada surah Al-Muluk. Apakah benar jika di dunia kita sering membaca Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak? Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memintakan syafaat kelak di hari kiamat bagi pembacanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini dalilnya umum. Nanti ada dalil yang secara khusus penyebutannya, yaitu surah Al-Muluk. Maka pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Faedah Surah Al-Muluk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Surah Al-Mulk adalah surah ke-67 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Dinamakan Al-Mulk karena kata Al-Muluk terdapat pada ayat pertama surah ini yang berarti kerajaan. Surah ini juga disebut dengan At-Tabarak yang berarti Maha Suci. Secara umum, surah Al-Mulk banyak menceritakan tentang kekuasaan Allah terhadap makhluk ciptaannya. Pada ayat pertama surah ini banyak diceritakan tentang kesempurnaan ciptaan alam ini yang tiada cacat celanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini yang awalnya dari tiada apa-apa menjadi ada. Kemudian seterusnya menjaga alam ini dengan penuh kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa
menciptakan dan mematikan segala sesuatu menurut kehendaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, faedah surah Al-Mulk sedikitnya ada 4, yaitu yang pertama, surah Al-Mulk termasuk surah mufassal yang membuat Nabi diunggulkan atas nabi-nabi yang lain. Yang kedua, Nabi SAW tidak tidur sampai beliau membaca surah ini. Yang ketiga, surah Al-Mulk akan memintakan syafaat bagi pembacanya hingga ia diampuni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Suratun minal Qur'an salasuna ayat tashfa'u li sahibiha hatta yaghfirullah. Tabarakalladzi biyadihil mulk." Ada satu surah dari Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat yang akan memintakan syafaat bagi pembacanya hingga ia diampuni, yaitu surah Al-Mulk. Yang keempat, surah Al-Mulk akan menjadi penghalang dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Suratun tabarak wa hiya suratul mulk yal mani'ah min adabil qabri." Artinya, surah Al-Mulk akan menjadi penghalang dari siksa kubur. Nabi SAW mengamalkan surah ini dengan beliau tidak tidur sampai beliau membaca surah ini. Dianjurkan membaca surah ini saat melihat bulan sabit pada hari Jumat, baik siang hari maupun malam hari, di dalam rumah ataupun sedang dalam perjalanan. Cerita lain mengatakan surah Al-Mulk dapat menyembuhkan sakit gigi, yaitu dengan membaca surah Al-Mulk ayat 23, kemudian letakkan tangan pada bagian gigi yang sakit. Demikianlah faedah dari surah Al-Mulk. Semoga kita dapat mengamalkannya sehingga memperoleh berkah dan keutamaan dari surah Al-Mulk. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.